مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين إلى حضرة أرواح أولياء الله تعالى مما شريك الأدوان المغربي خصوصا Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirah khususan ashabil ahsani sadili Qaddasallahu sirah al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbik bil yamin ila hadratil sanil kubur alaikum susun silahkan sebutkan yang sudah mendahului kita susun kubur susun kubur susun kubur susun kubur susun kubur Susana kubur fi amwatil hadina fi hajal masjid wa susun ahli hajil qaryah nila alam permai wa ahlal qaryah kampung tegal wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yarhamhum wa yaghfirum kulhum sya'ulil lailahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Amil Mansur yang telah membacakan daripada tahlil. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami Nila Alam Permai Bapak Eko Susanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati para ustadz ustazah Al-Mukarram, wabil khusus Bapak Ustadz Hidayat, wabil khusus Bapak Ustadz Aat Sudrajat, dan tidak lupa yang saya hormati Amil Mansur selaku Amil Desa Jatisari. Terima kasih atas kedatangannya, dan tidak lupa yang saya hormati Bapak RT 026 beserta jajaran pengurusnya, dan tidak lupa saya hormati juga para jamaah sholat tarawih dan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan yang syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama di sini saya mewakili Ketua Panitia Pelaksana PHBI akan menyampaikan informasi. Yang pertama masalah zakat fitrah. Jadi untuk zakat fitrah sudah bisa dimulai dibayarkan mulai besok dan waktunya habis tarawih. Jadi kami menghimbau kepada Bapak Ibu warga Nila Alam Permai yang ingin berzakat, silahkan besok sudah bisa dimulai. Tentunya waktunya habis sholat tarawih di Masjid Jami Nila Alam Permai. Dan tentunya kami mengajak dan menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, karena nanti insya Allah kalau menurut rencana itu
tanggal 29 itu sudah libur. Dan kemungkinan besar Bapak Ibu sekalian akan pergi mudik. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, sebelum mudik kami mengharapkan zakat dulu di Masjid Jami' Nila Alam Permai. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti di perjalanan nyampe di kampung sudah tidak ada pemikiran lagi atau tanggungan lagi. Jadi sudah dibayarkan di Masjid Jami' Nila Alam Permai. Untuk zakatnya kita kesepakati menurut informasi dan edaran dari MUI Kabupaten Bogor, untuk wilayah kita itu ditetapkan untuk uang sebesar 37.500. Jadi sekali lagi 37.500. Sekali lagi kami mengharap dan menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, sebelum mudik zakat dulu di Nila Alam. Karena dimanapun kita ini tinggal di Nila Alam Permai. Kalau mudik kan cuma satu minggu kalau nggak salah, nggak lebih dari 2 minggu. Jadi nanti kami mohon partisipasinya untuk zakat di Masjid Jami' Nila Alam Permai. Terus kemudian yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasinya atas terselenggaranya acara peringatan Nuzulul Quran pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih, ini luar biasa kalau Nila Alam Permai. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang ketiga, kami mewakili teman-teman pengurus atau panitia pelaksanaan Ramadan, kami mengucapkan banyak terima kasih juga atas dukungannya. Dan tentunya kami juga memohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi misalnya mohon maaf ini kami sampaikan di sini. Misalnya trawehnya kecepatan Pak Eko. Jadi terus ada lagi trawehnya kelambatan gitu. Jadi sekali lagi itu kalau imam itu kan mempunyai karakter dan masing-masing karakter dan ilmunya masing-masing. Dan insya Allah kita ikutin. Dan kalau menurut saya sih masih bisa diikutin. Soalnya kemarin itu ada yang bilang, Pak Eko kalau itu kecepatan gitu, kecepatan terlalu cepat. Ya kami ucapkan terima kasih atas saran dan masukannya untuk bahan pertimbangan di tahun yang akan datang. Terus ada lagi terlalu lambat. Ya nanti terima kasih juga kita atas saran dan masukannya tentunya. Tapi tentunya kembali lagi, jadi kami tidak bisa memuaskan keinginan individu masing-masing. Jadi DKM tidak bisa memuaskan isi kemauan seseorang itu sendiri. Jadi kami ambil jalan tengah saja. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya mungkin atas segala kekurangan yang dititik di situ. Jadi mungkin sebagai bahan evaluasi yang akan datang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Jami' Nila Alam Permai Bapak Eko Susanto yang telah memberikan sambutan sekaligus himbauan mengenai daripada pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Jami' Nila Alam Permai. Selanjutnya memasuki acara inti pada kesempatan malam hari ini, acara peringatan malam Nuzulul Quran yang insyaallah tausiahnya akan disampaikan oleh guru kita ada ilallah Bapak Ustadz Ajat Sudrajat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya mudah-mudahan panjang umur. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam saya juga mudah-mudahan hutangnya lunas. Ibu-ibu yang jawab salam yang paling kencang berarti hutangnya gede. Mudah-mudahan lunas. Sekali lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wa talihin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al jannatu li arba'atin nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi Ramadan. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati para alimil ulama wa zu'ama, para kiai, para ustad wal ustazah, wabil khusus guru kita semua yaitu Bapak Ustadz Hidayat. Kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dibarokahkan rezekinya, putra putrinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala putra putri yang soleh tur solehah. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Nila Alam Permai yaitu Bapak Eko Susanto. Alhamdulillah tadi beliau telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat, panjang umur. Tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Ustadz Amil Mansur yang tadi memimpin sholat tarawih. Beliau sahabat saya dan musuh saya juga. Kenapa musuh saya? Setiap acara di lingkungan saya suka berebutan berkat sama beliau. Suka berebutan besek. Nah, beliau itu sahabat saya dari semenjak kecil sampai ngaji di guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Samsuri. Kita ngaji bareng-bareng, kemudian setelah
masing-masing lulus daripada sekolah, saya berangkat ke pesantren. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tidak lupa segenap para pemuda, para pemudi, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terucap kata di awal bahasa penghias kolbu di kala rindu, pelipur lara di kala duka. Tak lain hanyalah kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu agung, kenikmatan yang sangat besar, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat wal afiyah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, kepada Sayyidul Makhlukat, Sayyidul Mursalin, pahlawan revolusi Islam di seluruh dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua kalinya semoga terlimpah curahkan kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'u wa tabi'in, sehingga mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul ujma dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dimasukkan bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini adalah malam yang keberapa? Malam 17 Ramadan. Sekaligus insya Allah pada malam hari ini kita memperingati malam nuzulul Quran, yakni diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini. Tadi kita bersama-sama sholat tarawih, sholat isya berjamaah, dilangsungkan sholat tarawih berjamaah dan dilangsungkan dengan isi kajian nuzulul Quran, plus sekaligus insya Allah kita mendapatkan pahala tolabul ilmi atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat kepada saya pribadi dan umumnya kepada kita semua. Karena fadilah menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Dari mulai berangkatnya, dari mulai duduknya, dari mulai mendengarkannya. Walaupun menuntut ilmu tak memegang pulpen, walaupun menuntut ilmu tak memegang kertas untuk menuliskan ilmu yang disampaikan, dari langkahnya pun insya Allah langkah demi langkah dosa kita diampuni. Kenapa? Karena ada hadis, maninta qala li ta'allama ilman ghufiralahu qabla ayyah tua. Lansing sopo wong, namun cek orang Jawa, siapa saja orang yang berangkat menuntut ilmu dari masing-masing rumah ke tempat ini tujuan, tiap langkah-langkahnya dosa bapak ibu berjatuhan insya Allah. Begitu dosa berjatuhan, kemudian malaikat sibuk mengambil dan memungut dosa kita masing-masing, sehingga dosa bapak ibu, jamaah masjid Nila Alam Permai semua dikumpulkan. Begitu dikumpulkan, kemudian malaikat lapor kepada Allah, ya Rob, ini dosa masjid Nila Alam Permai sudah terkumpul. Kemana kan ya Rob? Kata Allah, buang ke lautan.
Begitu dosa bapak ibu mau dilempar ke lautan, ternyata laut nolak, tidak mau. Kemudian ya Rob, laut menolak. Udah malaikat lempar aja ke gunung. Begitu dosa bapak ibu mau dilempar ke gunung, malaikat nolak. Nanti dulu, saya nggak sudi, saya nggak ridho dilempar dosa jamaah Masjid Nila Alam Permai. Kenapa? Karena dosanya gede-gede, karena dosanya badag-badag. Akhirnya, ya Rob, ini kemanakan? Kata Allah, wahai malaikat, dipanggul aja dosa Masjid Nila Alam Permai. Nanti siapa yang pulang duluan ketika tolab ilmu, nanti lemparin ke dia. Tuh, maka bapak ibu, kalau acara belum selesai, jangan dulu pulang. Kalau pulang ibu mau dilemparin dosa, tidak mau. Tuh. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan dari mulai ibadah kita sejak awal Ramadan, dari mulai puasanya, sholat tarawihnya, kemudian tadarus Al-Qur'annya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tarawih pada malam hari ini Allah berikan ganjaran yu'to misla sawabal anbiya. Siapa orang yang sholat tarawih pada malam 17 Ramadan, maka Allah berikan pahala seperti pahalanya para anbiya maupun para nabi. Dari semua ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, ibadah lainnya, tujuannya hanyalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai wasilah kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu. Bapak ibu pengen masuk surga? Itu mungkin sebuah cita-cita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di bulan Ramadan, bukan kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi surga ingin dimasuki. Surga merindukan dari 4 golongan. Tuh. Dari hadis, al jannatu mustaqotun li arba'atin nafarin. Ada 4 golongan surga, surga merindukan kepada 4 golongan. Siapa 4 golongan? Mudah-mudahan kita ada dari salah satunya. Syukur-syukur semuanya. Amin. Siapa yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama adalah talil Quran. Orang yang gemar hidupnya mempelajari Al-Quran, orang yang hidupnya gemar membaca Al-Quran, dan orang yang gemar hidupnya mengamalkan Al-Quran. Ibu, bapak, kira-kira dari pertama Ramadan sampai sekarang sudah berapa juz? Sudah berapa juz? Bapak sudah berapa juz, Pak? Alhamdulillah 21. Pak Amil, udah berapa juz? Ini adik-adik kita udah berapa juz? Hah? Subhanallah. Insya Allah ini anak-anak kita rajin ngaji, berarti rajin rajin ngaji, rajin belajar Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Benar ngaji Al-Quran? Benar. Ibu-ibu benar baca Al-Quran? Udah berapa juz, Bu? Saya tes ya. Saya tes bapak-bapak, ibu-ibu, juga anak-anak. Siapa yang bisa menjawab, saya ada hadiah dari saya sendiri. Nih, biar semangat Kang Ustad. Nah, nih,
biarin recehan. Boleh nukerin dulu tadi. Lumayan dari saya. Kalau kurang nanti minta ke DKM atau ke Kang Dayat. Pertama saya akan tes anak-anak. Siap? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih 20.000. Ya, lumayan buat pulang kampung. Ibu-ibu 20.000 lumayan buat beli daging. Ntar kurangnya minta tambahnya ke bapak-bapak. Ya. Nih pertanyaan saya, siapa yang bisa membaca ayat apa bunyinya surat Al-Baqarah ayat 183 perintah puasa? Siapa yang bisa? Maju dulu ke depan, ke sini. Nah, mana? Coba gantian. Bisa? Coba kalau bisa baca tahu dulu ya. Tar dulu. Kesini sama siapa? Sama siapa? Kesininya datangnya ke masjidnya sama siapa? Sendiri. Bapaknya mana? Enggak tahu. Ibu? Mana yang ibu? Maaf Bu, saya tes ya Bu ya anaknya nih. Sejauh mana bisa baca Al-Qur'annya? Bacakan, baca tahu dulu, baca bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul adzim. Mana tepuk tangannya? Nah, tar dulu, duitnya belum dikeluarin. Sekolah kelas berapa? Hah? Kelas 6. Setelah lulus mau kemana? Kawin. Ibu-ibu udah suruh ngajak kawin. Mau kemana? Sekolah aja. Kalau bisa sama pesantren, ya. Kalau tujuan sekolah biar apa? Biar masuk kerja gitu. Persaingan ke depan semakin banyak. Orang yang sekolah banyak, tapi orang yang menuntut ilmu itu jarang. Jarang Bu, gitu kan? Nah, ada yang mau pesantren. Nah, yaudah saya kasih 100.000 tambahin mah Ibu. Ini duit saya sendiri ya Bu. Nah, ntar kalau udah selesai minta diganti sama DKM. Maaf DKM. Bercanda DKM. Ntar kalau kurang minta tambah. Biar anak-anak kita semangat. 20.000. Nah, dah. Alhamdulillah. Sekarang ibu-ibu, bilangnya tadi ahli ngaji, suka ngaji, katanya ada yang bilang, ada yang 5 juz, gitu kan. 17, nah 17, siap Bu, biarin saya nggak harus ke situ, nanti saya cukup dengar aja ya. Siap ibu-ibu, dengerin saya, lanjutkan ya. Apa ya, surat apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idanu. Ayo Kang Dayat jangan ngejawab, biasanya suka rutin kalau Jumatan suka dibaca. Nah, ntar kalau ibu-ibu nggak bisa ambil Mansur saya tes. Ayo Ibu, ambil Mansur. Tadi perwakilan bapak-bapak udah sama anak-anak. Sekarang ibu-ibu atau adeknya, lumayan 20.000, 20.000 ya. Nah, biarin, saya mau ngetes si tetehnya dah, biar jangan yang susah-susah. Ya, jangan susah-susah. ABG nih, teteh, ngajinya sudah berapa juz Ramadan ini? Enggak pernah baca Quran ya? Enggak pernah baca Quran kayaknya. Kalau ngelihat HP sering banget itu. Kalau lihat HP sampai jam 12. Ibu kalau duduk di depan TV 2 jam kuat. 3 jam iya enggak di sini mah. Sekarang mah lagi ngaji, pulang coba.
Ya nggak kelewat. Coba kalau intip, Masya Allah 3 jam gitu kan. Nah, saya tes anak-anak yang gampang aja. Yang pengen yang gampang apa yang susah? Yang gampang. Biarin saya kasih yang sedang-sedang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka dhallan fahada. Siapa yang bisa maju? Ayo. Maju di sini aja, di sini. Ayo di sini. Sampai selesai ya. Sampai selesai. Sampai selesai. Di sini, Nak. Di sini. Bisa jawabnya. Ke sini mas siapa? Sama teman. Bapaknya mana? Bapaknya ada di luar. Ibunya kalau pulang besok bawa ke masjid suruh terawih ya. Ibunya juga suruh terawih. Jangan nonton TV ya. Giliran anak aja suruh ke masjid, suruh ngaji. Bapak ibunya di depan TV di rumah. Masya Allah. Mau bagaimana anak jadi soleh kalau orang tuanya tidak pernah mengajarkan soleh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ailam fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Makasih ya, alhamdulillah. Bapak-bapaknya yang belum, kecuali Kang Dayat nih jangan. Bapak-bapaknya, ntar DKM juga ya. Kalau DKM kalau bisa jawab jangan kasih hadiah. Kemudian tadi yang pertama adalah talil Quran. Orang yang selalu hidupnya gemar membaca Al-Quran, orang yang hidupnya mengamalkan Al-Quran, orang yang hidupnya gemar mempelajari Al-Quran. Apa sih orang yang membaca Al-Quran pahalanya? Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Turmuji, man kataba harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu asru amsaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, dia mendapatkan satu kebaikan. Dari satu kebaikan kemudian Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Seandainya kita membaca alif lam mim, alif 1 kebaikan dibalas menjadi 10 kebaikan, kemudian lam mendapatkan 1 kebaikan, kemudian Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, kemudian mim 1 kebaikan, kemudian Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti cuma membaca alif lam mim di bulan suci Ramadan ini pahalanya 30 kebaikan. Bagaimana kalau seandainya ibu setiap hari membaca Al-Quran, walaupun sehari minimal aja 3 ayat, 10 ayat, tapi rutin. Habis zuhur 3 ayat, habis asar 3 ayat, habis maghrib 3 ayat, isya dan subuh. Enggak perlu banyak-banyak, yang penting sedikit dawam. Kata Nabi, innallaha yuhibbul a'mali adwamuha. Allah sangat mencintai, Allah sangat sayang kepada hambanya
menjalankan amal-amalan walaupun sedikit tapi continue, tapi dawam. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran 1 ain, 1 juz 1 hari? Masya Allah, pahalanya tak terhingga, pahalanya banyak dan luar biasa. Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah orang yang dirindukan oleh surga. Siapa? Wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga mulutnya dari apa? Perkataan bohong, suka gosip. Ibu suka gosip, ibu? Enggak sekarang mah. Biasanya kalau kumpulan ibu-ibu mah ngomongnya udah apa aja udah. Tuh, orang lewat diomongin, tetangga beli kulkas diomongin. Tuh, Masya Allah. Kemudian namimah, mengadu-ngadu, dosa besar itu bu. Mulut jika mengeluarkan kata-kata buruk itu dosa besar. Apa dosanya? Nanti di akhirat akan Allah siksa. Sebagaimana ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah melihat umatnya yang lidahnya dipotong-potong, ditarik, menjulur keluar, kemudian digunting oleh guntingan api neraka, dan guntingan tersebut dicampuri dengan api neraka. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah itu?" "Itu adalah umatmu ya Rasulullah, semenjak di dunia suka ngomongin orang, suka gosip, suka namimah, juga suka bohong." Ibu sering bohong gak bu? Yang sering bapaknya atau ibunya? Bapaknya apa ibunya? Rata-rata bapaknya katanya, kata ibu-ibunya. Ditanya sama ibunya, "Papa gaji berapa?" "Oh kecil sih, alhamdulillah. Gaji sebulan cuma 3 juta. Padahal gajinya 4,5 juta, yang 1,5 juta diumpetin." Nggak tahu itu diumpetin buat siapa, ayo. Nah itulah orang yang bohong. Jadi salamatul insan bihifdil lisan, keselamatan manusia tergantung menjaga ucapannya dari perkataan buruk. Mudah-mudahan kita terhindar dari perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan yang kurang baik, ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin siapapun. Mudah-mudahan kita diraksa dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk bagian orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siapa yang ketiga? Orang yang dirindukan oleh surga, yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makanan bagi orang yang puasa, atau memberikan makanan bagi orang yang lapar. Terutama di bulan puasa ini termasuk konteks berbagi. Jika ibu memasak buat puasa di bulan suci Ramadan, memiliki masakan yang banyak, utamakan dulu, lirik dulu keluarga, tetangga kita. Kemudian setelah tetangga, siapa lagi? Mungkin saudara. Kemudian kalau misalkan ibu masih punya lebih, berikan, bawa ke masjid. Untuk apa? Untuk dimakan nanti bagi orang yang tadarus di masjid. Bawa makanan bu, ya. Pahalanya sangat luar biasa gitu. Jangan punya makanan banyak nggak dimakan, akhirnya kebuang jadi mubadir. Innal mubadzirina kana syayatin. Siapa orang yang menghambur-hamburkan itu temannya setan. Kalau sudah setan nempel di tubuh kita nih,
Nih di dalam tubuh kita kadang-kadang tanda ciri orang yang suka membajirkan harta rezeki yang tidak bermanfaat secara johir dan secara fisik. Biasanya menurut ilmu ruqyah, ibu kadang-kadang kalau sholat sendiri suka lupa rakaat sholat. Pernah nggak nih kalau sholat sendiri suka lupa rakaat sholat? Pernah nggak ibu? Bapak pernah enggak begitu Allahu Akbar rakaat kedua ini rakaat keberapa ya? Was-was. Masya Allah, was-was gitu kan. Kenapa saya tahu fisik seperti itu? Alhamdulillah saya bagian divisi ruqyah se-Jawa Barat. Insya Allah gitu kan. Ini tim saya bagian divisi ruqyah juga. Tuh. Jadi apapun keluhannya bisa diobati dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran wa nunazzilu ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran diturunkan sebagian daripada syifa maupun bagian daripada obat. Ibu bapak tidak akan bisa terobati dengan Al-Quran kecuali ibu harus yakin. Ibu lebih yakin kepada obat apa Al-Quran? Ibu lebih kebanyakan lebih percaya ke obat daripada Al-Quran. Kenapa? Karena ibu bapak enggak percaya kepada Al-Quran. Tuh, padahal Al-Quran jika kita baca untuk mengobati yang sakit di dalam tubuh kita, insya Allah sembuh. Nah kemudian Al-Quran juga ibu ada pertanyaan dari saya nih, bapak ibu apa sebabnya tidak mau membaca Al-Quran? Apa sebabnya? Pasti jawaban bapak ibu adalah malas. Bener kan? Atau bisa dikatakan sibuk. Saya mengkaji di dalam kitab Taisirul Quran, di antara salah satu kedudukan Al-Quran, orang yang tidak mau membaca Al-Quran alasannya bukan malas, Pak, bukan sibuk. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, kitab suci. Jika ibu tidak mau membaca Al-Quran bukan malas, itu artinya Al-Quran tidak mau dibaca sama orang yang tubuhnya ada dosanya. Itu bukan dari malas, itu Al-Quran tidak mau dibaca sama orang yang di dirinya itu banyak dosa. Maka ibu perlu introspeksi diri. Maka bapak ibu perlu harus memikirkan kira-kira kenapa di tubuh kita ini tidak mau membaca Al-Quran. Tuh, kalau jawabannya malas, semua orang juga malas, gitu kan? Tuh, kenapa Al-Quran kita tidak mau membaca Al-Quran? Di situ kita perlu introspeksi diri. Harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang kita lakukan, dari dosa yang terasa maupun yang tidak terasa. Mudah-mudahan Allah ampuni. Jika diri kita bersih, kadang-kadang bapak ibu nih otomatis ngambil Al-Quran. Kalau bahasa Sunda nama ujug-ujug sinarian baca Al-Quran, berarti diri kita, tubuh kita dalam keadaan bersih. Subhanallah. Ingat, alasannya bukan malas, bukan capek, ya. Karena Al-Quran tidak mau dibaca sama orang yang di dirinya itu banyak dosa. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh sorga adalah wasoimina Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Nah sekarang kita sedang puasa di bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah malam ini kita sudah masuk malam ke-17. Ada yang batal puasanya? Ada yang batal apa belum? Ada yang belum? Alhamdulillah. Ada yang batal? Wajib qada. Karena puasa perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 183.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kalau kata anak santri ya-nya harfun nida, panggilan. Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Maka orang yang menjalankan puasa berarti mereka merasa terpanggil bahwa dirinya adalah beriman. Bukan Islam, bukan ya ayyuhalladzina Islam. Iman dan Islam sedikit berbeda, jelas berbeda. Setiap orang yang beriman jelas tentu mereka Islam. Tapi setiap Islam belum tentu mereka itu beriman. Kenapa? Banyak orang yang Islam di sekeliling kita, di luaran kita yang nggak puasa, itu tidak memiliki keimanan. Tubuhnya gede, gagah, gitu kan, sehat, padahal mah ngerokok, ngopi, kalah sama anak-anak. Tapi kadang-kadang bapak-bapak yang udah sepuh, nenek-nenek yang sudah tua renta, dari segi fisik mungkin tidak kuat, tapi kenapa mampu menjalankan puasa? Di hatinya ada iman, gitu kan? Di hatinya ada iman, percaya kepada perintah Allah, terutama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tuh. Apa sih tujuan daripada puasa? Tujuannya tiada lain tiada bukan karena dikuatkan dengan kalimat la'alla. Kalau la'alla menurut ilmu jurumiyah itu litaroji, mengharap, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang takwa, supaya kita harus merasa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya supaya kita mudah-mudahan dimasukkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah apapun, dari mulai sholat, kemudian puasa, membaca Al-Quran, perlu dengan ilmunya, terlebih puasa. Kenapa harus ilmu? Harus menggunakan ilmunya. Maka Syekh Ruslan mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya malu mardudatun latuk balu. Siapa orang yang ibadahnya tanpa ilmunya, mardudatun ditolak, latuk balu bahkan tidak diterima. Tuh, maka sangat bersyukur banget jika di masjid ini ada pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi di sini ada beliau Kang Ustadz Dayat. Kang Ustadz Dayat juga satu pesantren sama saya, cuma beliau lebih senior. Kalau saya mah junior, gitu kan. Makanya wajar saya kalau berbicara depan guru, depan beliau, termasuk guru saya juga. Tuh, karena saya juga ngadon tidur, numpang tidur di Purwakarta, di pesantren Purwakarta. Alhamdulillah, ya hasilnya sepatah kata dua patah kata mah alhamdulillah bisa menyampaikan sedikit ilmu yang saya pelajari. Terlebih juga beliau tuh, ya. Maka puasa tentu harus dengan ilmunya. Puasa juga diliputi dengan rukun, dengan syarat. Kemudian yang membatalkan puasa, terutama rukun puasa terbagi 3 bagian. Apa dari 3 bagian rukun puasa? Pertama, niatul lailan fikuli lailatin, harus diniati puasa untuk esok hari, ya, harus diniati. Kalau puasa hukumnya wajib, berarti niatnya juga wajib. Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya pas malam tadi saya lupa niat, gitu kan? Saya lupa niat. Gimana untuk besok? Apakah saya tetap puasa? Tetap ibu menahan diri dari makan dan minum, masuknya kepada puasa tapi tidak masuk kepada puasa. Nanti selesai puasa ibu wajib qada jika malamnya meninggalkan niat. Kenapa? Karena niat itu bagian daripada rukun. Tuh, wajib qada ya Bu. Kalau misalkan nih bapak-bapak, ibu-ibu, kalau habis taraweh
capek gitu kan, doanya nggak mau berjamaah, mau duluan sebelum pulang baca dulu. Misalkan di masjid lupa, di rumah pas ibu inget pas nonton TV, astagfirullahaladzim, udah langsung niatkan, niat di hati, kemudian juga diucapkan dengan lisan. Niat bukan cuma sekedar hati, tapi ikrarun bilisan. Kata Sapinah, an-niyatu qasdusai'in muktarinan bifi'lihi. Niat itu harus diikuti, dibarengan dengan pekerjaannya. Terus wa talaffuzu biha sunnatun, untuk mengucapkan niat itu hukumnya adalah sunat. Kemudian rukun puasa yang kedua yaitu al-imsaku anil mubtirati, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Mulai kita puasa dari waktu fajar kemudian sampai datangnya sampai terbenamnya matahari, sampai waktu maghrib, tuh puasa. Kalau kita puasa menahan perut dari makan, kemudian menahan haus daripada minum, itu insya Allah bagian derajat puasanya puasa awam. Siapa puasa awam? Puasa awam kapul batni wal farji, menahan perut dari makan dan menahan syahwat maupun hawa nafsu. Itu cukup buat kita mah. Mudah-mudahan Bapak Ibu puasanya bisa ditingkatkan kepada puasa saumus solihin. Siapa puasa solihin? Puasanya para ulama, puasanya para wali, kapul jawarihi, mencegah anggota dari perbuatan dosa. Tidak sempurna seseorang jika ingin meningkatkan puasa awam, dari puasa awam meningkatkan kepada puasa saumus solihin, tidak sempurna jika tidak meninggalkan salah satunya. Apa itu? Pertama, mencegah pandangan melihat sesuatu yang sekira-kira menimbulkan syahwat, menjaga pandangan dari sesuatu yang sekira-kira melihat menimbulkan syahwat. Ya setidaknya kalau sekarang mah susah ya untuk supaya nggak megang HP. Sekarang mah nggak keluar juga, nggak ngelihat yang bening-bening gitu kan. Di rumah aja udah jadi maksiat itu, lihat di HP, ngelihat Facebook kadang-kadang ada iklan, aduh gitu kan, itu nggak sah puasanya gitu kan. Tuh Masya Allah, mudah-mudahan setidaknya walaupun kita tidak bisa dan sempurna mengikuti puasa saumus solihin, setidaknya kita berusaha untuk meningkatkan puasa tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu mudah-mudahan selama ibadah puasa ini kita diterima sebagaimana doa Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa zakatana wa sujudana. Semua ibadah-ibadah kita di bulan puasa Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ibu mungkin tidak panjang lebar ya dari saya, tadi MC juga ngomongnya jangan terlalu malam sebelum Pak Amil naik gitu kan. Kebetulan saya juga nanti habis subuh ada kegiatan ngaji anak-anak, ngaji pasaran kitab. Di perumahan juga saya ngaji ibu-ibu pasaran kitab juga dari mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Anak-anak juga ngaji kitab, alhamdulillah, walaupun ngajinya ngalong Pak Ustadz gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, barokah hasil pesantren di Purwakarta, inilah hasilnya gitu kan. Tuh. Kemudian itulah mungkin apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya dari saya,
hudma sofa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Bapak Ustadz Ajat Sudrajat yang telah memberikan ilmunya di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara yang terakhir yaitu doa penutup. Insya Allah akan dibacakan oleh guru kita Bapak Ustadz Hidayat Salim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa saya mau nanya dulu, ibu-ibu ada yang gundah gulana enggak? Banyak yang gundah gulana ada? Oke, malam ini Pak Ustadz Ajat langsung ruqyah aja. Ini ahlinya ahli ruqyah. Ibu kalau memang sibuk banyak alasan untuk ngaji, saya sengaja mendatangkan Ustadz Ajat ini adalah ahli ruqyah. Ya barangkali mau diruqyah silahkan sekalian. Tadi katanya banyak, giliran diruqyah takut. Siapin aja plastiknya. Ya. Kalau ada yang sakit mungkin ada punya pemikiran yang kurang bagus, suaminya mungkin takut poligami, silahkan diruqyah. Ada yang mau diruqyah? Bapak-bapak juga ada yang mau diruqyah, ada? Bingung ya. Ini Ustadz Ajat lari kebetulan ke ruqyah, kalau saya larinya ke Darul Hikmah. Kebetulan alhamdulillah Ustadz Ajat ya mondok di pesantren di Purwakarta di Uyut kami di Tubagus Bakri ya, di Mama Tubagus Bakri Sempur, dan alhamdulillah beliau ya dimanfaatkan ilmunya dan dipanjangkan umurnya, amin. Ini adalah trio Wik-Wik. Ya, trio Wik-Wik. Pertama Ustadz Ajat, yang kedua Ustadz Nuryadi, yang ketiga Bapak Amil Mansur. Ini termasuk golongan daripada binaan Bapak Kiai Haji Samsuri. Ini trio Wik-Wik. Jadi bertiga ini bersaing dan alhamdulillah semuanya tiga-tiganya menjadi ustadz. Amin. Dan termasuk adik-adik yang di sini juga mudah-mudahan calon-calon ustadz semua. Dan ibu-ibu mudah-mudahan semuanya yang di belakang jadi camat. Mau jadi camat? Iya, calon mati. Mau nggak? Ya semua juga bakal mati. Maka ayo mari kita bersama-sama berdoa dan kita dukung kegiatan anak-anak terutama membaca Al-Quranul Karim. Kesimpulannya tadi daripada Bapak Ajat adalah terutama sering-sering mentadabburkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim. Jadi jangan sampai berbeda dengan sekolah. Kami tidak diskriminatif, silakan yang mau sekolah-sekolah, mau pesantren-pesantren, tapi ngaji juga dibarengi dengan sekolah, sekolah juga dibarengi dengan ngaji. Cuman ada bedanya sedikit, kalau masuk sekolah biasanya buku serba baru, sepatu baru, betul nggak? Tas baru. Giliran ngaji Al-Quran warisan, udah nggak usah katanya, nggak usah, Quran ada bekas saya. Warisan. Aduh, mending Al-Qurannya kalau nggak robek. Ini giliran robek lagi Al-Qurannya. Giliran robek ditambal pakai lem, disatuin lagi Alam Nasroh sama Alam Taro. Giliran ditanya sama gurunya udah nyampe mana, alhamdulillah ngaji saya udah nyampe 2 alam. Aduh. Ya Allah, 2 alam, Alam Taro, Alam Nasroh. Jangan sampai seperti itu ya. Yuk mari kita junjung tinggi martabat dan kehormatan daripada Ustadz. Yuk bareng-bareng. Ustadzi, Ustadzi ya, Ustadzi, Ustadzi anta qad alam tani. Ayo bareng-bareng. Ustadzi, Ustadzi ya, Ustadzi, Ustadzi anta qad alam tani. Udah hafal ibu-ibu belum sairan Sunda bahasa Indonesianya? Belum? Masya Allah. Yuk kita berdoa. Namun sebelum berdoa kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan ibu yang dirundung dengan gundah gulana, mudah-mudahan ibu yang punya penyakit, mudah-mudahan disembuhkan.
Dan tentunya mudah-mudahan yang punya kesibukan, sesibuk apapun, mudah-mudahan Allah angkat kesibukan itu menjadi kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Semua manusia di alam dunia laqad khalaqnal insana fi kabad. Semua seluruh manusia di alam dunia ini dalam keadaan sibuk. Sibuk dan sibuk, sibuk dan sibuk. Sesibuk apapun, tapi di malam saat ini adalah malam nuzul Quran. Mudah-mudahan ibu dibarokahkan daripada Al-Qur'anul Karim. Dan mudah-mudahan jadi penerus-penerus Al-Qur'anul Karim seperti Zaid bin Sabit yang membukukan Al-Quran di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ala hadiniya wa ala kunatin salah ila ratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Rabbik fir lana wa liwalidina amin amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yuk bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat salamullah ala Rabbi bijahin nabi samsil hudal arabi. Rabbi bijahin nabi samsil hudal arabi. Wa kullu man tajnabi an'im lana bisipa. Wa kullu man tajnabi an'im lana bisipa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir na mamadha ya wasi'al karami waghfir lana mamadha ya wasi'al karami. Angkatkan kedua belah tangan kita. Yuk sambil kita munajat dan muhasabah bagaimana berintrospeksi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah bahwa kita belum tentu bisa ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Terutama bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir, pokoknya belum tentu kita bisa merasakan satu kenikmatan yang Allah berikan bertemu di bulan Ramadan yang akan datang, ya. Maka pikirkanlah pada malam hari ini kita bisa merasakan satu kenikmatan yang Allah berikan, umur, terutama kesehatan jasmani dan rohani, bisa merasakan dengan bertemunya dengan bulan Ramadan. Karena umur belum tentu jadi jaminan buat kita. Maka untuk itu, yuk kita muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika
ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa satu kali, ratusan tahun dia beratap, menangis, menjerit di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Rabbana dzalamna anfusana ila akhir ayat. Begitu pula dengan Nabi Yunus alaihissalam, perintah wahyu belum datang, beliau setelah lari dan beliau pun bertobat, meratap, menangis di dalam perut ikan dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang jadi pertanyaan, akankah kita yang diberikan kenikmatan oleh Allah pada saat ini kita meninggalkan untuk bertaubat, apalagi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Yuk mari kita bersama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, terus Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Baginda Nabi setelah sholat beliau beristighfar, memohon ampun. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin mencapai 75 kali. Bahkan di dalam riwayat lain baginda Nabi mengucapkan istighfar sampai 100 kali. Maka untuk itu mari kita bersama-sama taubatan dan minta ampun kepada Allah pada malam hari ini adalah di malam 17 Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bisa mentadabburkan Al-Qur'anul Karim, dan tentunya dosa dan dosa serta maksiat-maksiat yang kita perbuat selama ini mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini adalah malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang pertama yang Allah turunkan adalah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Maka untuk itu marilah kita bersama-sama merenung sesaat bagaimana orang tua melahirkan kepada kita, bagaimana orang tua merawat kepada kita, bagaimana orang tua membimbing kepada kita, tapi kita belum tentu bisa mengembalikan jasa-jasa kita kepada orang tua. Tapi walaupun jasa tidak bisa dikembalikan kepada orang tua, minimal kita menjadikan waladun soleh, menjadikan anak yang soleh, dan termasuk menjadikan anak yang mendoakan kepada kedua orang tua kita. Mari kita merenung sejenak. 6 tahun kita dimandikan oleh orang tua kita, tapi kita belum tentu bisa memandikan orang tua selama 6 tahun. Paling tidak kita bisa memandikan orang tua seumur hidup. Kalau memang kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memandikan orang tua kita cuma 1 kali. Tapi orang tua jasanya sampai 6 kali 6 tahun memandikan kita. Maka alangkah nistanya, alangkah dustanya, alangkah bohongnya kalau kita pada malam hari ini kita tidak mau merenung dan muhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita berdoa. Disaksikan pada malam hari ini jutaannya para malaikat, disaksikan dengan ruh para syuhada aulia Allah. Maka pada saat ini marilah kita bersama-sama mengangkatkan kedua belah tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah di bulan Ramadan, fase kedua adalah turunnya rahmat. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak bahkan generasi penerus mendapatkan rahmat yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita bahkan cucu kita, mungkin keponakan kita, keluarga kita, famili kita, kerabat kita, handai tolan kita, saudara kita yang mana pada saat ini dirungrung dengan penyakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saat ini adalah saudara kita seiman, seagama, bahkan sesama Islam saat ini adalah di Palestina, saudara-saudara kita
dibanjiri dengan peluru. Maka untuk itu mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita seiman dan seagama di Palestina yang tentunya walaupun dihujani, dirundung dengan peluru, ribuan peluru, mudah-mudahan beliau angkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang sahih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ij'alna fi hadhihi lailati syahri syarifatil mubarakati minas suhada'il maqbulin wa la taj'al minal asqiya'il mardudin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana. Ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, pada malam hari ini aku berkumpul duduk bersimpuh di hadapanmu ya Allah ya Rabb, tiada lain hanya untuk mencari ridhamu. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini kami duduk bersimpuh rapi di hadapanmu di masjid ya Allah. Tolong bukakan pintu maaf kami yang seluas-luasnya. Tolong kabulkan doa-doa kami. Tolong ijabah doa-doa kami ya Allah ya Rabb. Tolong bukakan pintu maaf kedua orang tua kami, saudara kami, handai tolan kami. Tolong ya Allah ya Rabbana, jadikanlah anak-anak kami dan keponakan kami menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Tolong ya Allah ya Rabb, duriyah kami jadikanlah duriyah sebagaimana duriyahnya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, mempunyai anak yang soleh dan soleha di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Maka pada malam hari ini tiada lain kami hanya mengharapkan ridha-Mu ya Allah ya Rabb. Panjangkan umur kami dalam keadaan taat kepadamu ya Allah ya Rabb. Rabbana dhalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, selama ini kami dalam kehidupan kami dolim kepadamu ya Allah ya Rabb. Tolong panjangkan umur kami ya Allah. Semoga dalam keadaan taat sebelum kembalinya ilaihi roji'un, sebelum kembali inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sebelum kami kembali kepada kepangkuanmu ya Allah ya Rabb. Tolong panjangkan umur kami, tolong panjangkan umur kami ya Allah ya Rabb. Tolong kami jadikan anak-anak yang soleh di hadapanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Bapak Ustadz Hidayat yang telah membacakan doa sekaligus zikir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada kesempatan malam hari ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah memberikan nasihat di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengambil manfaatnya dan keberkahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan pembacaan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.